bagi kami Tuhan untuk menyatakan bahwa kami sudah sempurna di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, ini yang kami lakukan, bahwa kami terus berusaha datang di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, mengajari kami, menyempurnakan hidup kami. Dan kami terus bermohon kepadamu Bapa, mampukanlah kami, pegang tangan kami, sebab kami tidak dapat hidup sendiri tanpa Tuhan sendiri. Sekarang Bapak berbicaralah, ajari kami untuk mendengar dan lebih lagi melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya akan mencoba mengakhiri M dan T. Sesudah itu minggu depan saya berharap saudara akan lebih masuk dalam pendewasaan bersama dengan saya, mendalami firman Tuhan lebih dalam. Setelah bulan lalu kita membahas tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan pada beberapa minggu terakhir ini kita bercakap-cakap dan bicara tentang bagaimana kita bisa melihat mujizat-mujizat dan tanda yang dibuat oleh Yesus, dan untuk apa mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar dari sebuah peristiwa yang sangat unik atau punya ciri khusus dalam Alkitab. Pelajaran dari penyembuhan si buta sejak lahirnya. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-9. Yohanes pasal 9, pada waktu saya baca, saya minta saudara untuk masuk tenggelam dalam peristiwa ini, sehingga saudara bisa mengambil makna, arti dari pembacaan firman ini. Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayat 7 saja dulu pembacaan kita. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat. Lewat di mana dia? Kalau saudara baca dalam pasal-pasal sebelumnya,
Saudara akan lihat sebuah peristiwa di mana orang-orang Yahudi melaksanakan sebuah pesta perayaan. Pesta perayaan Pondok Daun. Pesta perayaan arak-arakan di Yerusalem. Pada waktu pesta itu ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika bicara mengenai di mana orang pada waktu itu tentang merayakan bagaimana mereka mengingat peristiwa-peristiwa yang dibuat oleh Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu. Banyak di antara mereka juga kehausan. Nah, disitulah Tuhan Yesus pernah berbicara seperti ini. Hei kamu yang haus, mari kemari. Minumlah air yang kuberi. Padahal Yesus nggak bawa apa-apa, nggak ada minuman. Dan orang heran mendengar Yesus bicara. Karena Yesus berbicara seperti ini, kamu harus minum minuman yang kuberi. Dan minuman yang kuberi pada kamu, yang olehnya dari dalamnya akan mengalir aliran mata air. Berbeda kan? Orang pikirkan tentang minum secara jasmani, tetapi Yesus memberikan minuman yang kekal. Lalu kemudian saudaraku, di situ begitu banyak orang. Tetapi ketika Yesus lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dapat saudara bayangkan pada kala itu orang buta itu entah kemana diarahkan matanya. Entah apa yang diucapkannya. Entah apa yang diteriakannya. Orang buta itu ada di sana. Lalu ketika murid-muridnya heran melihat, ini orang buta kok ribut banget. Ini orang buta seperti ini meraba ke kiri dan ke kanan. Dan kadang-kala dia juga hampir jatuh. Lalu murid-muridnya mulai merasa tertegun. Dan mulai berkata pada Yesus, Guru, Rabi, coba lihat itu yang buta itu. Betapa menderitanya dia. Kalau boleh tanya guru, siapa sebetulnya yang salah? Siapa yang berdosa, orang tuanya atau dirinya sendiri? Lalu kemudian Yesus berkata, hei, dengar ya, bukan dia yang berdosa dan bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Karena selama aku ada dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, coba saudara perhatikan di sini, hati-hati. Orang buta itu buta sejak lahir. Orang bertanya, murid-murid bertanya, yang salah siapa sesungguhnya? Dia atau orang tuanya? Ini kecenderungan kita ya. Kecenderungan kita manusia itu kalau ada sesuatu dalam rumah tangga, ada anak yang seperti ini, ada anak seperti itu, cenderung kita langsung berkata, ini yang salah siapa ya? Bapaknya atau mamanya? Lingkungannya atau apa yang salah? Sebagai orang percaya, coba ubah cara berpikir kita. Kalau kita punya kekurangan, kalau kita punya kelemahan, kalau kita punya cacat, hidung kita pesek, warna kulit kita agak hitam, rambut kita agak susah diatur. Jangan pernah saudara bersungut-sungut dan berkata, kenapa aku seperti ini ya? Kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak seperti mereka? Ingatlah saudaraku, ketika kita lahir di keluarga kita,
Tuhan tidak pernah bersalah membuat kita ada sebagaimana ada. Peristiwa apapun terjadi dalam hidup kita, segalanya ada dalam pengawasan dan pengamatan Tuhan. Ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, kita didandani, itu adalah sebuah peristiwa yang sangat hebat yang Tuhan tuntun kita ketika di kandungan kita. Ada seorang teman bersaksi kepada saya. Dia bilang seperti ini, tahu enggak Pak, bahwa saya sesungguhnya tidak terlalu diharapkan lahir dalam dunia ini. Beberapa kali mamaku sudah berusaha menghancurkan aku di kandungan. Aku ditolak sesungguhnya. Dan semua sudah dilakukan untuk menggugurkan aku menurut cerita mamaku ketika aku di dalam kandungan. Tetapi justru ketika aku lahir, ayah dan ibuku sudah berkata, ini anak pasti lain, pasti cacat. Tetapi di akhir dari kesaksiannya itu dia bilang begini, tetapi sekarang aku sangat disayang oleh orang tua. Aku sangat disayang oleh mama. Karena ternyata dari seluruh keluarga kami bersaudara, aku sangat dikasihi oleh Tuhan. Aku sangat mendapatkan kasih karunia Tuhan yang sangat hebat. Ingat saudaraku, peristiwamu belum tentu engkau tahu bagaimana ketika engkau ada dalam kandungan. Dan ketika sekarang kau lahir sebagaimana ada dan ini keadaanmu. Kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya cara berpikir seperti ini? Kenapa tubuh saya seperti ini? Jangan pernah menyesali keadaan kita ketika kita ada dalam dunia ini sekarang. Sebab kita tidak boleh mencari mana kambing hitam, mana kambing putih. Ini dosa siapa, ini salah siapa. Tuhan Yesus luar biasa. Ketika murid-muridnya bertanya, ini akibat apa? Yesus berkata, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Saudara harus menjadikan hidup kita itu sebagai sebuah peristiwa bahwa Allah menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam hidup saya. Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Pilihan Tuhan itu tidak pernah meleset. Sekalipun memang dari peristiwa penyembuhan si buta ini kita bisa melihat sedikitnya 3 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah bahwa seorang yang buta, seperti yang kita lihat ini, seorang yang buta adalah seorang yang dalam hidupnya dia harus ditolong oleh orang lain. Dia tidak ada harapan. Ada apa harapan di dalam dirinya? Tidak ada. Dan ketika murid-murid bertanya, siapa yang salah? Ayah atau ibunya atau dia sendiri? Yesus tidak berkata, dia yang salah atau orang tuanya. Tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Pekerjaan apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan? Karena Tuhan Yesus menyampaikan kisah ini bukan tertuju kepada orang buta ini, tapi Yesus menunjuk kepada dirinya. Dan Yesus berkata apa? Seperti itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
yang merasa dirinya bisa lakukan sesuatu. Tapi ingat, orang Farisi yang merasa hebat, orang-orang yang merasa dia bisa lakukan sesuatu, tapi sesungguhnya dia sedang buta, meraba-raba, menderita dalam dunia ini. Itulah sebuah penderitaan yang begitu menyakitkan. Seorang buta ini putus asa, seorang buta ini putus harapan. Dan tidak ada teriakan yang paling nyata selain, tolong, aku tidak mampu sendiri, aku butuh pertolongan. Itu hal yang pertama. Lalu saya temukan hal yang kedua dari peristiwa orang buta ini. Ternyata seorang buta ini adalah seorang yang hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Gelap. Saudara bersyukur ya, kita bisa melihat sekarang ini. Coba pejamkan matamu barang 1 menit saja. Apa yang engkau bisa lihat? Coba pejamkan mata, tutup mata, barang 1 menit saja. Dan dalam 1 menit itu engkau berjalan, maka hidupmu ada dalam kegelapan. Cobalah engkau berdiri ketika engkau menutup mata dan angkat kaki 1 dan berdirilah di atas kakimu dalam keadaan tutup mata. Maka engkau akan tidak seimbang dalam hidup. Betapa hebat Tuhan kita. Dibuatnya mata kita ini membuat kita seimbang dalam berjalan. Seimbang dalam berdiri. Tapi cobalah mata kita sudah mulai berkunang-kunang dan kita tidak akan bisa jalan. Kalau mau praktekkan, praktekkan nanti. Beda ketika kita berdiri seorang diri sambil mengangkat kaki dan buka mata, kita bisa seimbang. Tapi cobalah berdiri, ya, sambil tutup mata, maka engkau akan langsung tidak seimbang hidupmu. Memang seorang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat jalan dengan baik. Seorang yang hidup dalam kegelapan, hidupnya tidak akan seimbang. Seorang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak tahu bahwa di depan sana ada harapan. Seorang yang hidup dalam kegelapan, orang itu tidak akan stabil dalam perjalanan kehidupan. Seorang yang hidup dalam kegelapan, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada lagi yang menolong. Tetapi puji Tuhan di tengah kegelapan itu, Alkitab berkata, ketika Yesus lewat, tidak dikisahkan di sini orang buta itu apakah berteriak minta tolong. Tidak disebutkan di sini. Apakah orang buta itu mencari-cari sesuatu? Tapi Yesus di sana dikatakan ketika ia melihat orang yang buta sejak lahirnya itu. Keyakinan saya adalah ketika dia lihat orang buta itu, Yesus mulai manggut-manggut. Juga kadang dia geleng kepala. Dan apa yang muncul dari wajah Yesus menarik perhatian murid-murid, guru. Dia yang berdosa atau orang tuanya? Tapi Yesus berkata bukan orang tuanya, bukan juga dia, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Dan Yesus mau menyatakan sungguh-sungguh, seperti inilah orang tanpa Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, orang akan putus asa, putus harapan. Orang tanpa Yesus tidak seimbang dalam hidupnya dan tidak punya tujuan yang jelas. Dan kemudian Tuhan Yesus menghampiri orang buta itu. Dan orang buta itu tidak lihat apa-apa.
dan tidak mengetahui siapa yang datang kepadanya. Itulah yang disebut dengan grace, itu yang disebut dengan gracia. Sebetulnya orang buta ini, apa pentingnya dengan Tuhan Yesus? Apa pentingnya dia? Tetapi Yesus mau menunjukkan pada orang buta ini bahwa yang ada di depanmu adalah terang kehidupan. Akulah yang memberi terang itu. Yesus meludah ke tanah dan dia menghancurkan tanah yang diludahinya itu, ditaruh pada tangannya. Dia hampiri orang buta itu dan dia berkata, sekarang kamu pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu, pergi kamu ke kolam utusan, kamu diutus ke sana, basuh dirimu. Mendengar itu saudara, tiba-tiba saudara, apakah orang buta itu bisa melihat jalan ke kolam Siloam? Maka saya menemukan hal yang ketiga yang maha penting belajar dari peristiwa ini adalah bahwa seorang yang buta ini harus melakukan sesuatu secara sendiri. Bukan Yesus tidak mampu untuk melakukan, langsung kamu melihatlah. Bukannya Yesus tidak mampu untuk berkata, hari ini kamu bisa memandang. Bukannya Yesus tidak mampu meletakkan tangan padanya langsung dia bisa melihat seperti orang buta yang lain pernah seperti itu terjadi, bukan? Tapi kamu harus melakukan sesuatu, kamu lakukan sendiri. Kamu lakukan sesuatu. Menurut saudara apa yang dilakukannya? Dan dia berseru kepada yang lain setelah Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan mengoleskan tanah yang sudah diludahi Yesus. Dia lakukan sesuatu adalah, tolong saya, tuntun saya ke kolam Siloam, tuntun saya kepada kolam utusan itu supaya saya membasuh diriku. Dia berupaya melakukan itu. Dan ketika ia membasuh wajahnya dengan air kolam itu, maka meleklah ia, maka melihatlah ia. Saya mau sampaikan kepada saudara di pagi ini bahwa peristiwa tentang seorang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Yesus. Ada maksud Tuhan supaya kehendak Tuhan dinyatakan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Pekerjaan apa yang Tuhan nyatakan di sana? Jelas dalam pembacaan pasal yang ke-9. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, orang itu terkenal karena dari lahir dia sudah buta. Teringat lahir dari buta, saya teringat dengan Fanny Cosby. Fanny Cosby adalah seorang wanita sejak umur 6-7 tahun dia buta. Dia sempat melihat keindahan pada waktu kecil. Tapi kemudian sudah berumur 6-7 tahun dia menjadi buta. Dia berusaha diobati tapi tidak bisa. Tetapi Fanny Cosby, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dan saudara tahu, seorang buta yang bernama Fanny Cosby ini menulis 9.000 puisi dalam kebutaannya. Dan sekian ribu nyanyian-nyanyian rohani yang diubahnya. Dan salah satu nyanyian adalah It is well with my soul. Semuanya baik dengan diriku. Nyamanlah jiwaku. Dan ada lagu-lagu lain yang dikarang mempengaruhi seluruh dunia. Dan orang tidak tahu bahwa itu ditulis oleh seorang yang buta. Ada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Orang buta ini ketika dia sudah melek matanya, semua orang lihat, ini kan yang dari lahir itu buta. Ini kan lahir ini buta. Lalu mulai dipersoalkan, kamu berdosa, orang tuamu berdosa. Dia dipersoalkan. Dan kemudian dia dipanggil, siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa yang memelekkan mata kamu? Awalnya dia tidak tahu apa-apa. Jadi kamu sekarang percaya pada dia? Saya nggak bisa jawab.
Dan tujuannya jelas. Sudah perhatikan dalam pasal yang ke-9. Apa maksud Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu? Ayatnya yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapa dia itu Tuhan, supaya aku percaya padanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah dia. Jadi seperti Yohanes pernah berkata dalam apa yang saya sebutkan, untuk apa tanda-tanda dan mujizat dilaksanakan? Supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup dan yang olehnya kamu selamat. Yesus melakukan ini kepada orang buta ini supaya ini tercapai. Percaya enggak engkau bahwa akulah dia yang diutus oleh Bapa, yang pergi ke kolam, saya berkata pergi ke kolam utusan. Awalnya dia bilang, saya enggak kenal dia siapa. Dan Yesus berkata, dia yang berkata-kata padamu, itulah dia. Dan dia langsung berkata, aku percaya engkau adalah Anak Allah yang hidup. Karena aku mulai yakin tidak mungkin orang yang tidak benar melakukan tanda ajaib sesuai dengan firman dalam Alkitab. Engkaulah dia, Mesias yang diutus. Aku percaya. Dan dia tersujud menyembah kepada Yesus. Penderitaan yang kau sedang alami sekarang itu, sesungguhnya itu adalah alat Tuhan untuk membuat engkau datang sujud di bawah kaki Yesus. Ketika engkau belum berhasil sujud, padahal engkau sudah mengenal dia, ingat akan ada hal-hal yang lain yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Yesus punya rencana supaya tidak ada satu pun yang binasa, melainkan kita akan diselamatkan sampai selama-lamanya. Untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus menderita. Apakah buta? Tidak ada lagi harapanmu sekarang hidup. Hidupku seperti aja Pak. Ingat engkau sedang buta. Saya sekarang rasanya tidak seimbang lagi hidup. Saya sudah seperti oleng ke kiri dan ke kanan. Ingat kau sedang buta. Engkau membutuhkan sesuatu. Yaitu engkau kembali ludah Kristus dan tanah dioleskan pada matamu. Engkau harus lakukan bagianmu. Artinya apa? Kalau Yesus katakan, ayo kerjakan, laksanakan, ayo. Bisa nggak saya katakan pada saudara pada hari ini, jangan pernah tinggalkan tempat di mana engkau diutus Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadahmu tiap saat. Dan ibadah itu bukan sekedar hadir di dalam gedung gereja seperti ini. Tapi ibadah itu adalah ketika engkau mengabdikan dirimu kepadanya dan berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan. Dan ketika engkau berkata seperti ini, hidupmu akan mulai dicelikkan, dimelekkan oleh Tuhan. Dan akhirnya mungkin engkau tidak yakin siapa itu Yesus. Dan akan berkata, siapa yang membuat kau seperti ini? Lalu Yesus akan datang kepadamu, percayakah engkau kepadaku? Dan engkau harus berkata, aku percaya Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dan sembahlah Dia. Mari kita berdiri bersama-sama.